pendengar, kita akan bincang bersama Dr. Sarbini Abdul Murad. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Apa kabar, Dok? Sehat, Dok? Wah, itulah Alhamdulillah. pertanyaan banyak orang yang luar biasa. Nampaknya kesehatan di Republik ini menjadi banyak permasalahan ya. Maupun nanti kesehatan di jalur Gaza pun juga membuat sebuah cerita lain dari Republik ini ketika para tokoh sedang berkumpul di gedung dewan kita dan ada sebuah statement tadi dari Ketua DPR ya, tentang Puan tegaskan tolak relokasi warga Gaza. Wah, ini nampaknya harus ada klarifikasi dari pemerintah. Dan lain lagi kisah tentang masih urusan TBC, Dok, tentang pabrik, tentang vaksin dan juga bagaimana nasib BCG kita. Dan tentu saja sebagai seorang dokter kami ingin mendengar pula bagaimana menghadapi jutaan penderita TBC nomor 2 di dunia kita ini dan ratusan ribu yang tewas setiap tahun sebab yang satu ini. Belum lagi urusan demam berdarah dengue ya. Tapi alih-alih itu dunia kesehatan pun dihebohkan lagi dengan urusan standar operasional atau kalau di kalangan kedokteran itu dikelola dengan kolegium menjadi sebuah catatan lain. Kalau ada undang-undang sekarang menyebabkan otoritas ini berpindah dari para dokter ahli akhirnya kepada Menteri Kesehatan kah? Mungkin dokter bisa memberikan pencerahan karena nanti dokter umum pun bisa melakukan operasi sesar. Demikian sebuah kisah lain di tengah mahalnya dunia pendidikan kedokteran. Akibatnya sekarang ini luar biasa kekurangan dokter. Wah, dokter gigi aja kita kurang ribuan dokter katanya. Mungkin itu yang bisa disampaikan Dr. Sarbini Abdul Murad, bisa memberikan pencerahan kepada pendengar radio Silaturahim. Silakan, Dok. Terima kasih, Pak Ihsan. Pertama, saya mencoba untuk memberikan sebuah penjelasan tentang vaksin Pak Ihsan. Semalam kami pun diskusi di iNews tentang vaksin MT72 istilahnya itu. Bahwa Indonesia ini kan negara penderita TBC nomor 2 di dunia, sekitar 12%. Kalau India sekitar 22%, nomor 1. China sekitar 7%. Jadi kita paling tinggi, Pak Ihsan. Dan cerita TBC bukan cerita hari ini, Pak Ihsan, tapi cerita dahulu kala. Dengan tuntas. Jadi itu hampir tiap tahun itu sekitar 100 sampai 125 ribu orang itu meninggal. Dengan jumlah penderita sekitar 1 juta lebih, Pak Ihsan. Jadi berbagai macam instruksi kemudian peraturan pemerintah untuk memberantas ini, tapi semua berjalan di tempat. Kenapa, Pak Ihsan? Karena memang penyakit ini itu harus secara komprehensif itu bersama-sama untuk diberantas. Nggak bisa hanya penderita, nggak juga dengan pemerintah dengan penderita, tapi lingkungan juga mempengaruhi. Jadi semua ini harus berjalan secara sistematis. Tapi ini adalah proses nggak berjalan. Contoh gini, Pak Ihsan. All TBC itu diobati selama 6 bulan sampai 9 bulan. Nah, kadang-kadang orang nggak taat untuk minum obat. Maka ada istilah di TBC ini, Pak Ihsan, tempat sasaran, tempat waktu dan tempat dosis. Ini kadang-kadang ini nggak terjadi, Pak Ihsan. Orang lupa. Baru udah sehat dikit, tinggalin dok obatnya baru sebulan 2 bulan. Jadi obatnya resisten, Pak Ihsan. Jadi nggak pernah tuntas pengobatan TBC ini. Nah, oleh sebab itu si Bill Gates ini yang memang dia concern masalah vaksin. Dan dia adalah ownernya GSK, Pak Ihsan. GSK itu Glasgow Smith Kline itu yang dari Amerika itu yang memproduksi vaksin. Pabrik di situ, Pak Ihsan. Dan dia itu memang concern di situ, filantropi dia, Pak Ihsan. Jadi dia membiayai ini semua, dan Indonesia ini termasuk salah satu negara yang dibiayai untuk proses produksi vaksin sejak 2009. Nah, kan baru, jadi kenapa terjadi polemik, Pak Ihsan? Karena memang ketika dia datang kemari, Pak Prabowo ngomong, kami mendukung uji coba vaksin TBC di Indonesia. Orang kaget semua kalau tiba-tiba datang. Narasinya ya. Narasi ini, Pak Ihsan, termasuk saya kaget, Pak Ihsan. Semua orang kaget. Nah, rupanya proses itu udah berlangsung udah sangat lama, Pak Ihsan. Udah tahap ketiga. Diperkirakan 2028 selesai tahap ketiga.
2030 selesai TBC di Indonesia. Itu rencana skedulnya seperti itu, Pak Isa. Nah, Oh. dalam diskusi semalam saya katakan begini, saya nggak pegang atau nggak masuk dalam teknis bagaimana proses vaksin, Pak Isa, dari in vitro, in vivo, tahapan-tahapan segala, saya nggak masuk ke situ. Itu ada ahlinya. Ahlinya, ya. Saya mencoba untuk melihat di balik itu, Pak Isa. Di balik itu gini, sebagai pengalaman bangsa kita ini, Pak Isan, kita nggak pernah concern, kita lalai lah dengan perjanjian internasional. Kita agak lalai seperti itu. Contoh Namru, saya katakan Namru. Namru ini kan udah 20 tahun, Pak Isan, kita nggak tahu apa hasil, tapi apa sampai hari ini kita nggak tahu Namru itu apa, Pak Isan. Hasilnya apa, laporan nggak ada semua. Jadi pengalaman itu saya mau diwanti bahwa jangan sampai uji coba di Indonesia kemudian dibuat di GSG di Amerika, vaksin itu nggak di Bio Farma, nanti dijual ke kita beli dengan harga yang mahal, terjual lagi kepada masyarakat. Jadi ini kan nggak jelas, Pak. Jadi jangan sampai kita terbius terpana dengan filantropi si Bill Gates gitu loh. Wah, dibantu kita, alhamdulillah, masya Allah, gitu kan? Untuk pemerintah memberikan di berbagai negara banyak yang meng-hate atau memban ya Bill Gates ini. Kita juga jadi bingung, makhluk apa ini yang satu ini, kan? Orang baik kah atau ada apa di balik ini gitu? Betul, Pak Isa. Sampai kan Pak Prabowo suka memberikan penghargaan kan, tertinggi itu kan, buat penghargaan negara buat si Bill Gates kan. Nah itu saya katakan bahwa ini harus jelas apa MOU-nya, detail A sampai Z, jangan sampai kita terpana, terbius dengan kebaikan daripada si Bill Gates ini. Bagaimanapun juga dia juragan orang super kaya yang bermain di vaksin gitu. Itu saya mencoba membuka kolektifnya memori kita. Bahwa bangsa ini selalu kita lupa nih. Setelah lupa ini pengalaman. Jadi jangan sampai nanti kita ini nggak dapat apa-apa, Pak Isan. Dan saya katakan bahwa jangan merendahkan ilmuwan Indonesia, bahwa kita pesawat yang kita bisa buat vaksin kita ekspor pasti pada 135 negara itu dari Bio Farma di Bandung. Masih gitu ya. Nggak kaleng-kaleng kita. Jadi kalau dikatakan bahwa kita transport teknologi kemudian perlu ini bagian-bagian ini, itu merendahkan ilmuwan kita gitu. Nah, bukan kita menolak, Pak Islam, bukan menolak, tapi ingatlah bahwa wala MOU yang menguntungkan segi benefit ekonomi kemanusiaan dengan bangsa jangka panjang. Ini yang paling penting, itu yang kita ingatkan kepada pemerintah, Pak Isan. Nah, dan muncul polemik, memang yang kita nggak tahu, buka tiba-tiba seperti itu ya pasti muncul polemik lah. Dicoba kelinci lah, coba segala macam. Nanti kalau ada yang sosmed ini kan sekarang berita dibuat masing-masing. Bahkan ada contoh di India katanya ada yang virus polio lah begini. Kalau kejadian apa-apa sementara COVID-19 aja 2 tahun kemudian, ini kan kita juga agak bingung, banyak saudara-saudara kita yang meninggal mendadak atau apa, menyebabkan jangan-jangan kita kan judulnya begitu kan, Dok. Betul. Contoh ini Pak, ini kan tahap ketiga kan. Tahap pertama, kedua kapan, siapa, di mana, itu kan nggak dijelasin. Nah terakhir pihak Kemenkes menjelaskan bahwa tahap pertama itu di Swiss, tahap kedua itu di Korea Selatan gitu kan. Jadi ada sebuah cerita yang nggak terungkap, Pak Raisa. Jadi timbullah segala macam pertanyaan-pertanyaan. Saya pikir wajar aja, maka pemerintah dalam hal ini jangan menolak kekhawatiran. Wajarlah yang namanya hal yang baru, orang khawatir, was-was, wajar. Sehingga pemerintah menjelasin bahwa itu tidak akan terjadi loh, kakak itu bahasanya, tapi dengan basic ilmiah gitu loh. Itu pertama. Kedua, masalah kolegium, Pak Isan. Dok, sebentar sebelum kolegium, Dok, saya mau tanya masalah banyak pendengar kita ini menghadapi masalah TBC yang tidak disadari. Untuk mencegah atau menghadapi ini pandemi, atau kita belum sebut pandemi tapi sudah merembak ke berbagai tempat, apa kemarin saya punya saudara tahu-tahu lehernya membengkak, tuh dibuka ternyata TB juga. Ini kan bukan hanya di paru, di tulang, di mana-mana gitu. Begitu kan, Dok? Iya benar. Enggak bisa. TB itu dia nggak di paru. Dia kan ada kuman itu, Mycobacterium kan, dia itu bisa di paru, di kelenjar, di tulang, itu bisa di mana-mana, di usus bisa gitu kan. Nah, dan Jawa Barat, Pak Isan, itu ranking 1 di Indonesia, Pak Isan, untuk TB. Untuk TB. Jawa ranking 1. Dan memang sebenarnya itu TB ini kan program nasional, Pak Isan, program nasional. Jadi sebenarnya itu kalau udah batu-batu lah lebih 2 minggu, itu harus dicurigakan itu TB. Kalau ditambah dengan lingkungan, Pak Isan, yang memang kurang sehat, atau di rumah, Pak Isan, ada orang asing, misalnya ART yang di rumah, atau apa, ART, yang belum di screening ya.
Dan saya kan dulu agak nggak ngeh Pak Isan. Hmm. Nggak ngeh saya hari kedua. Hmm. Ketika ART tidur masuk ke rumah, saya pada kurus, saya makan nggak mau. Kan. Hmm. Kok sering gitu. Yeah. Saya kecek hari kedua Pak Isan. Ketahuan udah tinggi. Hmm. Nah jadi gampang sebenarnya itu dan harus taat. Nah ini kan nggak semua orang bisa melakukan itu, Pak Isan. Jadi kalau udah 2 minggu batu-batu, kemudian nafsu makan udah menurun, Pak Isan, nah itu harus puskesmas. Nah puskesmas itu ada program gratis. Oke, harusnya. Oke. Nah, Oke, itu dia, asal ada kemauan mau berobat, jaga kesehatan dan kebersihan. Nah, ini masalah kolegium, Dok. Ini banyak di kalangan kedokteran ini lagi menjadi sorotan. Ini otoritas di bidang kedokteran. Bagaimana kisahnya? Silakan, Dok, tentang yang kedua ini, Dok. Gini, Dok. Gini Pak Ihsan, ini kan udah apa ya? Ini kan sesuai dengan undang-undang pemerintah nomor 17 tahun 2022, Pak Ihsan, kan? Bahwa itu kolegium itu ditarik tuh di bawah Menkes. Dulu dia otonom, di bawah presiden. Jadi ini yang menimbul polemik misalnya dari teman-teman dokter, terutama di ID. Jadi ada vis a vis lah, artinya berhadapan lah antara Menkes dengan ID, terutama ID dengan turunan di bawahnya, turunan di bawahnya itu kan. Nah sebenarnya gini Pak, itu kan awal prosesnya itu kan komunikasi pihak Kementerian Kesehatan ini jelek misalnya. Jadi sebaik apapun program yang direncanakan, sebaik apapun misalnya, itu kalau komunikasinya jelek, ujungnya pasti berkelahi misalnya. Saya lihat di situ, ditambah dengan Pak Menteri sekarang ini kan Pak Budi ini kan dia orang bankir misalnya. Pendekatannya bankir. Beda. Dokter ini kan lebih humanis dia kan, berhubungan sama manusia. Saya di situ baca, ditambah lagi bisa kayak Dr. Prim sahabat saya, Dr. Prim itu di sini sahabat saya juga. Jadi dia mempertanyakan itu kan, kenapa saya digeser gitu kan, sedangkan dia dibutuhkan di Cipto dan sebagainya. Dan artinya gini ya, timbul kesan adalah bahwa pemerintah itu nggak siap kalau ada pendapat. Ada second opinion, ada kritis nggak siap Pak Ihsan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Pak Ihsan kan, artinya ya pemerintah harus jangan baperan lah istilah gitu, baperan. Setiap kebijakan itu pasti ada pro dan kontra, itu pasti ada, ya kontra ada, yang pro juga ada. Tinggal pemerintah itu ya harus bisa menjelasin duduk masalahnya, gaya dialog, diskusi segala macam-macam gitu loh. Jadi kalau ini bisa berlangsung, bisa dibangun oleh pihak pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan, saya pikir secara perlahan perbedaan ini bisa diterima gitu. Walaupun pahit bisa diterima gitu. Jadi kunci di situ, awal di situ Pak Ihsan. Awal udah memang udah nggak enak pas dipecat Terawang awal kan, terus dipecat sama ID sama Terawang, terus habis itu berlanjut dalam macam mungkin pemerintah merasakan ID terlalu independen gitu, nggak bisa intervensi gitu kan. Saya nggak senang gitu, saya Menteri Kesehatan, saya nggak bisa ngatur gitu loh. Nah gitu kan pasti ada ego sektoral itu pasti ada Pak Ihsan. Jadi setiap orang buat undang-undang itu pasti ada sesuatu kan yang tersirat, yang tadi jadi dia gitu kan. Maka yang dicurigakan sama teman-teman itu ya nggak jauh beda gitu. Tapi saya pikir apapun, tapi untuk kepentingan lebih besar itu kan diajak dialog. Walaupun dialog itu ada panas-panas sedikit lah ya hal yang wajar lah. Iya ya, memang ini negeri luar biasa ya. Isu kesehatan ini mulai dari PPDS lah, ada yang begini, senioritas di bidang kedokteran, ujung-ujungnya juga biaya kedokteran yang sekarang ini luar biasa. Ada yang bilang ya minimal kalau nggak punya uang 1M susah lah Anda jadi masuk ke FK katanya. Ini menjadi sebuah sorotan. Akhirnya dokter kurang, ada terobosan lagi nih Menteri Kesehatan mau bikin hatta dokter umum. Ini baru urusan kebidanan, belum urusan yang lain ya. Dokter umum boleh melakukan operasi sesar yang sementara bagi yang hamil ini ditakuti karena biaya dan juga BPJS ya. Bagaimana Dok melihat sepak terjang di bidang kesehatan Indonesia ini Dok, macam gini? Gini Pak Ihsan, kita realita Pak Ihsan. Ini kita mau realita dulu. Kenapa muncul ide seperti itu, bahwa memang dokter kurang iya Pak Ihsan. Nah itu kan idenya gini, ini kan setiap ketika Pak Menkes berkeliling Indonesia, dia melihat banyak ibu-ibu dalam proses persalinan misalnya, karena jauh rumah sakit, dokter kebidanannya yang kurang sekali kan, maka muncul ide dia untuk melatih dokter kebidanan. Ini kan muncul pro kontra Pak Ihsan. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang Pak Ihsan, sebenarnya itu hal-hal seperti itu hal yang
tidak perlu diprokontrakan sebenarnya. Dulu pada waktu saya masih mahasiswa, Ya. itu ada ide pemerintah untuk melatih dokter umum untuk melakukan operasi katarak misalnya. Gitu. Karena katarak di Banyak ya? Indonesia itu tinggi, Hmm. banyak misalnya, dan dokter matanya terbatas, maka dilatih dokter umum khusus untuk katarak, katarak gitu. Tapi saya nggak tahu apakah ini berlanjut atau enggak. Nah, dalam hal ini Pak Ihsan, kan saya sarankan kepada Pak Menkes adalah bahwa dokter-dokter yang selesai dari residen kebidanan itu diwajibkan untuk terjun itu ke lokasi atau daerah-daerah yang kekurangan itu, harus diwajibkan itu mereka di sana itu kan untuk mengisi kekurangan itu. Nah, kemudian harus diingat Pak Ihsan, kalau dokter kebidanan sudah didistribusikan ke lokasi-lokasi yang memang dibutuhkan, harus didampingi juga oleh penata anestesi atau dokter anestesi. Nggak mungkin dokter obgyn di sana ketika operasi ada dokter anestesi atau penata anestesi. Nah, itu kan. Itu nggak Dan bisa saya dokter pikir umum. itu kan terobosannya Pak Budi kan. Kalau itu masih kurang misalnya. Barulah misalnya ada dokter obgyn di kabupaten atau di provinsi yang diperbantukan di puskesmas yang terdekat. Tapi dengan catatan puskesmas itu harus dilengkapi juga dengan keperluan, dengan alat-alat yang sesuai standar untuk dokter kebidanan. Nah, kalau itu pun juga nggak ada, baru dilatih Pak Ihsan, dokter senior, dokter umum senior untuk bisa membantu di sana. Plus penata anestesi, dan sampai dokter umum dilatih itu, tapi dokter anestesi nggak ada, yang nggak bisa juga melakukan tindakan sesar, tapi khusus sesar. Itu bukan hal yang dilarang Pak Ihsan, tapi tetap ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Iya, karena kan dunia pendidikan kedokteran kan berubah-ubah ini sekarang, dan apakah ada kemampuan untuk itu? Apa nanti tahu-tahu ada lagi terobosan, pusing-pusing ambil aja dokter dari India lah, Pakistan lah, atau Cina atau gimana dok? Betul. Karena gini Pak Ihsan, dulu ada WKS namanya wajib kerja sarjana. Dulu dokter umum Pak Ihsan itu bisa melakukan operasi Pak Ihsan. Belum heran cerita misalnya ada dokter umum operasi di Papua. Operasi sesar itu kan, karena darurat harus dilakukan itu. Dan kemudian kalau masalah internasional gini Pak Ihsan, ini kan masalah internasional ini saya pikir belum pas lah untuk dokter asing itu datang ke Indonesia misalnya. Karena kita, walaupun kita ini kekurangan, selalu kekurangan dokter, kita kekurangan distribusi nggak merata aja kan. Itu aja. Distribusi aja Pak Ihsan. Masalah PT ini, masalah kesejahteraan nampaknya ini ya. Iya, kalau masalah itu kan ada repot Pak Ihsan, kan. Repot itu memang beda, nggak ada ukuran itu. Nggak ada ukuran, betul. Ya luar biasa dok. Apa yang ingin dokter Sarbini Abdul Murad sampaikan terakhir tentang komentar Ketua DPR tentang Palestina dalam pertemuan kemarin di gedung DPR dok? Silakan dok. Nah, memang Pak Ihsan, statementnya Bu Puan ini kan relokasi Pak Ihsan, bukan evakuasi. Dan memang relokasi itu memang semua pihak nggak sepakat. Tapi kalau dia evakuasi ini memang evakuasi ini memang harus istilahnya itu Pak Ihsan, jangan dipaksakan lah ya, dipaksakan kalau memang itu kondisi nggak memungkinkan gitu loh. Dan mungkin Bu Puan itu membaca reaksi daripada warga atau warga rakyat Indonesia bahwa relokasi dan evakuasi ini sebenarnya nggak tepat untuk dilakukan. Dan Pak Prabowo kan mengatakan bahwa saya kan nggak memaksakan itu Pak. Itu kan niat baik dia Pak Ihsan, Pak Prabowo, tapi tidak didukung dengan beberapa dukungan yang memang apakah ini mau kita evakuasi. Lagi-lagi masalah jadi, komunikasinya ya dok ya. Komunikasi itu kan jelek sekarang Pak Ihsan. Komunikasi jelek sekarang kan. Semua ini jelek. Jadi wajar lah itu segala macam apa yang liar segala macam. Karena nggak ada yang coba untuk mengumpulkan, menyatukan semua orang yang sama. Nggak ada kemampuan seperti itu Pak Ihsan. Untuk isu ini ya. Apa yang ingin dokter sampaikan sebagai penutup bincang kita menit ke-24 nih, sudah bincang pagi ini. Silakan dok. Ya, saya hanya bisa menyarankan kepada pemerintah khususnya adalah untuk membangun komunikasi yang baik, sehingga semua program-program yang baik dari pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik, bisa berlangsung dengan baik, bisa diterima dengan baik, bisa persepsi baik dari warga. Semua adalah komunikasi. Dan kedua adalah pemerintah harus
kalau kata orang Aceh, kuping itu jangan tipis lah. Ya, Itu memang dia. harus mendengar lah maksudnya kritik. Jadi nggak semua kritik itu ada orang santun, menyindir, bahasa-bahasa filosofis. Itu kan semua itu tergantung pribadi. Tapi intinya adalah dia membawa pesan kebaikan. Mungkin sekarang nggak cocok, mungkin ke depan cocok. Yang ketiga, masa-masa penjajah internasional. Cobalah untuk berunding dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan menggunakan pakai nggak enakan, ataupun kita silau dengan kebaikan orang sehingga hasilnya tidak maksimal untuk bangsa kita ini. Itu yang penting. Oke, terima kasih Dr. Sarbini Abdul Murad, Dr. Ben pagi ini menemani para pendengar Radio Silaturahim di berbagai tempat muka bumi ini. Syukran Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.